Ya, kita lanjutkan kembali dengan penerapan template ya. Oke. Tadi kita udah bahas tentang array, sekarang kita mau menerapkan model template ya. Di sini ada contoh template ya. Ini saya download dari Bootstrap ya. Kalau kita klik 2 kali atau kita jalankan, hasilnya seperti ini ya. Ini silahkan di-download aja. Kenapa pakai Bootstrap? Ya karena pas dibuka di mana di sini mudah nih, di mana di mobile ya, mobile application ya. Contohnya dibuka di mobile application. Wah, pada nggak muat ya, nggak kuat ini. Sudah kita refresh saja ini. Kalau kita jalankan ya jalan dia, apa namanya template-nya ini. Artinya dinamis ya, artinya di mobile pas lah tampilannya seperti itu. Oh, ini loading. Kalau kita lagi loading ya, dia update kayaknya ini. Emulator minta update. Oke. Kita buka aja coba contohnya di sini. Oke, seperti biasa ya, template yang udah kita miliki itu kita bagi menjadi header dan footer. Ya, kita bagi-bagi dia. Ya. Kita bagi-bagi header dan footer. Ya, gimana sih cara membedakan header atau footer ya? Ini saya backup lagi. Misalkan ini kita bagi-bagi ya. Ini indeks yang kita perbaiki. Gimana cara membedakan header dan footer ya? Dan kenapa kita harus pakai pisah-pisahkan seperti itu? Ya artinya gini ya, kalau kita nggak pakai header footer, misalkan aja halaman atas ini berubah, maka setiap halaman tuh kita rubah satu-satu kan, butuh waktu banyak ya, melelahkan lah ibaratnya kan, hal yang nggak perlu. Tapi dengan model include ya, include header, maka ya cukup headernya aja yang kita rubah seperti itu. Oke, cara membedakannya gimana? Oke, pertama untuk header mudah sekali ya. Kita lihat dulu nih karakteristik web kita. Indeks R1 ya, tadi kita jalankan coba indeks R1. Ya, ini nggak mau ngupdate ya. Ya, ini atau bagusnya sih kita letakkan ke sum pp aja biar jelas. Kita letakkan ke sum. Sumnya saya hidupin dulu. Kita tes secara PHP dulu ya, oke. Karena mudah untuk logikanya. Index, image, asset. Oke, ini saya copy. CSM, doc. Saya letakkan ke Bootstrap, latihan. Bootstraplet ya, kita tes coba. Ini kita kasih nama indeks saja, biar langsung di launching. Oke, kita bahas bagaimana cara memisahkan antara header, footer, dan body. Itu logika aja sebenarnya ya. Kita tes coba di sini localhost. Nah, seperti ini. Nah, yang header itu ya ini tadi header kita ini aja nih, kita ambil header ya. Footernya yang ini, footer sedikit ini. Ini adalah body. Kenapa body? Karena ini yang diproses nanti. Karena nanti pasti kalau kita masuk ke halaman profil atau peta, pasti ini berubah, ya kan? Makanya disebut dengan body, hal yang berubah-berubah seperti itu. Atau misalnya kita punya templatemu.com nih, kita buka templatemu.com. Di sini ada contoh-contoh web ya. Oke, ini mumpung masih free bisa rekan-rekan koleksi nih. Ya nih, kalau kayak gini gimana bodinya? Ya diatur aja mana yang berubah nih nanti saat itu, yang berubah yang mana, header footernya gimana? Ya, ini header jelas ya, ini footer. Tengah ini yang berubah-ubah ya, seperti itu. Atau bagi-bagi mungkin bisa dipecah-pecah lagi menjadi sisi kiri, sisi kanan ya, atau footer, left, footer ya, header, ini yang berubah ya. Bisa dibagi-bagi lagi, terserah ya. Di sini sederhananya kita bagi menjadi 3. Oke, header, footer kita edit. Oke, untuk memudahkan pemahaman saya pakai PHP ya. Saya jadikan PHP. Kenapa? Karena dia bisa include. Kalau HTML kan nggak bisa include. Kalau pakai JSP ini ada kendala masih ya. Saya coba mundur ke PHP dulu. Logikanya gini. Ini saya lihat dulu mana. Kita tandain dulu nih.
manakah itunya? Oh, di sini nih. Ada kata-kata secondary action nih, dekat-dekat situlah. Cari secondary action. Nah, ini dia nih. Nah, ini dia berarti ini selesai nih. Ya, nah ini nih ke atas ya. Saya cut. Saya new. Saya kasih nama header. Header.php. Ya, PHP ya, karena dia bisa include nanti kalau PHP, kalau HTML nggak bisa. Ini div ini batasannya sampai mana? Div ini batasannya sampai sini nih. Oh, ini berarti main ke bawah ini sebagai footer. Saya cut. Nah, ya header, footer. Ya. Dan yang terakhir adalah body ini berarti ini. Tapi bodinya ini berulang-ulang ini bodinya. Oke, kita coba bikin body ya. Kita bikin body di sini. Saya cut. Jadi indeksnya kosong nih ya. Oh sorry, ini sebenarnya HTML bisa nih, HTML bisa ya. Sebenarnya HTML bisa nih. Sorry, saya ada lupa nih. Saya ubah jadi HTML aja karena ini biar nanti di itu tinggal pas saja ya. HTML boleh, HTML boleh. Body. Yang PHP itu indeksnya malah ya, karena kan dia nanti yang generate untuk memanggil ya. Oke. Nah, di sini baru PHP-nya kita buka kosong ya. Di sini kita kasih PHP atau JSP nanti. Di sini baru kita include atau include lah. Body sama footer. Kita tes coba. Hasilnya sama ya, hasilnya sama. Cuman ini terbagi menjadi 3. Jadi nanti kalau kita bikin web kedua, misalkan body ini indeks ya, misalnya kita bikin halaman kedua ya, saya coba halaman header ya. Ini nih link ya. Misalnya ini tadi halaman atas ini kita halaman home misalkan ya. Ini halaman profil. Oke. Profil itu nanti nembak ke halaman profil.php. Ini nembak ke halaman index.php misalkan. Ini indeks ya. Saya misalkan di sini bikin CSS menjadi profil PHP. Nah, ini saya ganti misalkan halamannya profil ya. Misalkan seperti itu. Halo, apa kabar? Bisa agak besar. Kita testing. Ya. Profil. Apa nih? Oh, salah codingnya, sorry. PHP-nya bukan include ya, tapi echo ya. Nah, seperti ini. Bayangkan kalau ini kan mudah nih kalau kita rubah atas ini ya, cukup kita ubah di bagian header. Ya, kita cukup merubah bagian header, maka semua halaman berubah. Ya kan? Bayangkan kalau kita webnya sendiri-sendiri, profil sendiri, peta sendiri, simpan data sendiri. Waduh, kalau ada perubahan yang sama ya, semua halaman berubah, repot. Jadi sangat mudah kalau bikin web itu model include aja ya. Praktis seperti itu. Oke? Bayang ya. Jadi itu gunanya daripada model include sama pemecahan tadi ya, header, footer. Nah, ini contoh PHP ya. Kalau JSP juga sama ya, JSP sama ya. Langsung aja kita contohkan di sini. Kalau JSP gimana modelnya ya? Include-nya ya bukan include bahasanya ya, ya beda bahasa program. Modelnya begini dia. Request get request dispatcher ini, manggil header ya.
Headernya sama ya, yang udah kita baca tadi. Sama paling bawah bagian footer. Nah, yang tengah-tengah ini adalah kita modif tuh tampilan-tampilannya seperti itu. Ya, header sama footer. Bayang ya? Oke. Oke, tadi kita udah buat ya, udah buat apa tadi? Ini ya. Ini kita copy ya. Harusnya kita ngopinya itu lewat project ya di sini ya. Cuma di sini karena nggak muncul ya. Itu kita kopas manual aja ya, kita kopas manual aja. Kita cari halaman apa ya, tapi yang udah jalan ya tentunya ya. Oke, kira kita gabung Marjanlat H3 nih. Kita ke G NetBeans. Nah, jadi kalau udah kita kopas itu nanti masuk kemari nih ke dalam aplikasi kita nih. Aplikasi ini nih. Kita tinggal paste aja ke dalam mainnya ya, web app-nya nih. Paste di sini. Aset ya, dan header footernya tadi nih. Ya, body boleh lah ya, tapi body nggak kepake nanti di sini, hanya untuk ngetes saja. Kemudian ini kan default bawaannya generate ya, pertama kali di play. Image adalah gambar-gambar yang kita akan gunakan, seperti itu. Oke, ya itu dasar kenapa kita harus pakai header dan footer. Oke, kita masuk ke halaman ini ya, ke halaman servletnya. Kalau servlet itu di Java-nya, jadi terbagi dua nih, ada web app dan Java. Walaupun dia beda folder, tapi dia bisa saling mengenali ya. Ada album, ada home. Oke, kita coba cek di bagian home-nya. Materi kita hari ini, materi array, apakah bisa kita jalankan juga. Ini ada di lat M4. Oke, kita open file ya, karena nggak ngeload ya tadi. Dia di C. Saya simpannya tadi di NetBeans. Ini manual banget nih jadinya nih. Home. Ya. Oke, kalau kita lihat ya, normal ya. Jadi ini tadi ya, kita dasarnya tadi seperti ini, kemudian kita include ya kan, headernya ya. Atau kalau kita tes di sini ya. Yang ini kita buang ya, udah goodbye ya. Tadi kan ini latihan ya, latihan kita ya. Ini latihan kita dasar bikin array ya. Kalau kita masuk ke materinya, ini saya cut aja ya. B ini. Kita kembali ke basicnya lagi, try catch ya. Kita include header, include footer. Nah, seperti itu. Include header, include footer. Ya, sama kayak materi sebelumnya. Nah, baru yang di tengah-tengah ini adalah kita cetak tuh HTML-nya tadi. HTML body lah artinya gitu ya. Bodinya yang mau ditampilkan. Ya. Kalau contoh di sini ya, kalau contoh di sini dia menampilkan, karena kan modelnya body ya, body itu ini dia. Kalau kita lihat tadi di sini, body agak banyak juga tadi ya, body. Nah, ini dia nih. Div yang dua ini ya, penguncinya. Ini sebenarnya berulang ya, div-nya berulang nih. Ini kan div call nih. Kalau kolomnya kan berulang nih, banyak. Ya, ini kita buang aja semuanya nih, div-divnya ini. Ini kan sekarang berulang dia. Dia hanya model berulang saja. Div ini sampai sini ya. Oke, kita buang aja. Hati-hati ya, div ini jangan sampai lolos kolom penutupnya. Nah, ini divnya tinggal satu nih. Jadi dia ini nih looping nanti. Yang ini kita pakai array ini. Karena ini berulang-ulang nanti. 100 kali dia looping, ya kan? Nah, yang ini sebagai cetakan yang atas saja. Kita letakkan cetakan yang di atas. Ya.
Setelah aja yang atas ini, yang ini nih. Tuh, seperti itu. Ya kan? Nanti yang div tadi, yang berulang tadi di sini nih. Kita paste aja tinggal jebret gitu ya. Kita paste. Sehingganya ya, kalau kita kasih looping di sini, looping for i sampai 10 misalkan, maka dia akan looping 10 kali. Ya, saya bikin 100 bagaimana? Ya 100 kali looping ya. Ya, cuman di sini karena gambar yang disediakan hanya ada 10 ya, gambar yang disediakan di sini hanya 10. Ya, image 01, 02 ya. Ya, maka di sini kita batasi sampai 10. Itu pun dikasih rule. Kalau gambar kurang dari 10 ya dikasih 0 depannya nih, 0. IMG 0, 1 JPEG 0, 2 JPEG 0, 3 JPEG dan sebagainya. Bayang ya. Lalu IMG itu kan standarnya image IMG source ya, IMG source. Ya udah, di folder image, manggil image ya. ALT title ini optional aja, dikasih boleh nggak dikasih nggak apa-apa. Dikasih itu maksudnya gini nih, kalau gambarnya nggak ada ya dia muncul tulisannya doang alternate-nya. Ya, title-nya nama gambarnya, width height-nya berapa, ya nilainya sama. Seperti itu. Oke, ada header, ada footer. Ya, ini div 3 div ini dari mana sih? Ya tadi sisa 3 nih, penutup yang atas ini nih. Ya, yang looping kan ini yang looping div. Jadi kita tandain, oh ini yang looping. Ini kan SVG ya, SVG itu sampai sini kita ganti dengan image source, IMG source. Oke, seperti itu. Kita testing running, coba ini. Home ya. Kita lihat hasilnya seperti apa. Oke, dia minta diarahkan, kita manggil home. Nah, seperti ini. Ini random ini. Apa bukan random? Ini gambarnya 10 tadi ya. 10 tadi. Langsung muncul. Sebenarnya cuma satu div-nya ya kan. Kalau ini cuma satu sih, cuman dia looping. Nah, itu gunanya array ya. Mudah sekali kalau pakai array itu tinggal looping. Sama nanti kita buat dari database satu aja template-nya, nanti looping aja dia. Seperti itu. Static ya home ya. Oke, seperti itu. Aduh, saya mau random gimana kan kalau kita refresh nggak berubah-ubah ya. Supaya random bagaimana? Kita kasih coding random tadi nih. Ini coding random tadi ya. Taruh aja di sini. Nah, ini kita munculkan ya. Image gambar adalah apa gambar? Gambar adalah get v ya. Kan di get v tadi random antara 1 sampai 10 nih. Ya. 1 sampai 10. Kalau ini kan 0 sampai 9. Ditambah 1 jadinya 1 sampai 10. Jadi nanti di sini muncul apa? Kalau dia kurang dari 10 dikasih 0 depannya, IMG 0. Kalau enggak ya IMG doang normal. Ya, ini untuk menjegat dikasih 0 atau 1. Oke, tadi kita coba tanpa ini build refresh. Nah, ini berubah-ubah nih. Cuma namanya juga random ya, kadang ada angka yang disebut lebih dari sekali. Ya. Soalnya direkan-rekan cari coding apa Java random unique. Jadi tidak ada yang berulang. Ini random ya. Ini masih yang looping ya, for loop. Mudah ya, nggak ada masalah saya kira ini. Cuman permainan div tadi ya, penutupnya tadi karena memang ada sisa 3 tadi sini. Atasnya juga sisa dibuka 3 div. Kalau divnya hilang 1 gimana? Misalnya kita tanpa sengaja nih divnya hilang nih. Ya. Babak belur dia. Ya, rusak. Kelemahan template ini kan karena divnya ya, divnya hilang, rusak. Seperti itu. Ya. Oke, lanjut ke yang kedua tentang array ya. Tadi kita udah bahas yang pertama array yang pertama ya. Ini saya undo lagi karena bagus juga materinya. Ya, tadi kita udah bahas array 2 dimensi
Ya, 2 dimensi itu kotak-kotaknya 2 ya. Artinya 100 baris 5 kolom ya. Ini kita berpikir 2 dimensi nih, berpikir di luar ya, virtual nih. Random R, ambil R. Image ya, image ke ini gambarnya apa ya, image ke ini gambarnya apa dan sebagainya. Ya. R data ya. Image 00, image 01 ya, seperti tadi ya. Array. Ya, ini array 2 dimensi. Kalau 3 dimensi ya tambahin lagi kotaknya ada 3. Ya, ini ada 3 for IJK berarti. Oke. Kita bahas album sekarang. Nah, kita bahas array. Array tadi sama ya. Kita bikin jumlah datanya ada 10, ada gambar dan konten. Ya, gambarnya ada berapa? Ada JD. Ya, array itu kelemahannya itu harus diinisialisasi ya. Berapa banyaknya gitu. Kemudian kita isi satu-satu. Kalau ini tadi, kalau yang sebelumnya kita isi looping ya, generate. Kalau ini manual. Gambar ke 0, image 01. Gambar ke 1, image 02. Dan seterusnya. Kontennya ya tulisannya. Oke, kalau pakai template, usahakan sih tulisannya sama ya. Usahakan tulisannya panjangnya sama maksudnya. Ya oke lah, sama-sama 3 baris lah. Karena kalau dia beda, ini contoh nih gambar nih. Beda ukuran, ada yang besar, ada yang kecil. Ya, seperti itu. Ya, width height-nya disamakan sih. Oke, kita masuk ke ini lagi. Konten tadi manual ya. Ada 9 karena ada mulai dari 0. Oke, di sini kita lakukan langkah looping. Ya, for sama ya. Pakai JD boleh atau bisa juga supaya mudah mygambar.length. Artinya panjangnya ada 10 berarti kan mulai dari 0. JD juga boleh. V itu random, ambil random V. Jadi image adalah mygambar V ya. Mygambar itu ini tadi ya. V tadi antara 0 sampai 9 ya. Oke. Kan tadi random dia. V adalah misalnya V-nya 5. Ya udah, gambar yang dimunculkan gambar kelima dulu. Ya, nanti image muncul. Ya, seperti itu. Gambar kelima apa? Ya, image 05 dan seterusnya. Random ini. Ya, ini sama nih include footer. Klik array, album ya, sama ya. Ini random ini, tapi randomnya menggunakan array. Jelas ya, nggak ada masalah ya, mudah ya. Ini materinya masih materi bawaan kemarin sebenarnya, karena saya lihat banyak yang masih belum ngumpulin, ya. Ada kendala dengan template. Ya udah kita review, ya seperti itu. Ya, ini masih materi array ya, tapi array tetap harus ditekankan juga. Kenapa? Karena nanti di database juga atau nanti dibahas kriptografi atau pembahasan tentang algoritma itu pasti pakai array ya, karena mudah dia ya untuk iterasi, untuk looping itu mudah. Oke. Kalau gambarnya 100 bagaimana? Ya, silakan aja. Cuman kan masalahnya gambar kita hanya ada berapa nih? Hanya ada 10 ya. 10 ya, seperti itu. Wow, ini nggak bisa ya. Berarti harus kita bikin 100 dulu dong ya. Aduh, capek nanti ya. Sama lah ya. Ini gambarnya ini. Nah, di sini aja mungkin nih kalau mau nih loopingnya nih. Sampai 100 misalnya. Saya munculin gambar ada 100 nih. V-nya nanti sama random. Randomnya tetap sama dia ya, 0 sampai 9 kan. Oh, ini bisa juga nggak ada masalah nih. Jadi muncul gambar sampai 100. Terlihat 100 ya. Kalau ada yang nggak berulang bisa nggak kira-kira? Ya siapkan gambarnya dulu yang banyak ya. Nanti dia bisa nggak berulang. Ini karena gambarnya cuma 10. Ya saya kira itu nggak ada masalah ini ya. Masih terbayang lah, masih mudah.